Halo siapapun yang udah klik video ini, kenalin Anesya. Kali ini Ane pengen spoilerin cerita lanjutan dari anime Otonari no Tenshu-sama atau Tetanggaku Adalah Sang Malaikat. Perlu digarisbawahi bahwa konten anime ini kemungkinan bakal sedikit berbeda dari light novelnya, karena pemilihan bahasa, intonasi, dan hal lain dapat mempengaruhi perspektif kalian saat membaca novel. Kalau kalian udah siap, langsung aja kita gas ke videonya. Amane dan Mahiro kini berada dalam sebuah hubungan yang berawal dari pengakuan perasaan. Meskipun kata-kata Mahiro mungkin bisa diringkas dengan singkat, hati Amane digeluti berbagai emosi yang sulit diungkapkan. Malam setelah pengakuan, ketika Mahiro kembali ke apartemennya sendiri, Amane merasa gelisah dalam dunia mimpi yang berliku. Mereka telah membuka babak baru dalam cerita cinta pertama Amane, menghubungkan dia dengan gadis yang membuatnya jatuh hati. Meskipun baru setengah tahun sejak pertemuan mereka, waktu terasa berjalan lambat bagi Amane. Dalam 4 bulan terakhir, Amane sadar akan perasaannya terhadap Mahiro, sehingga 4 bulan yang panjang mungkin terasa lebih sesuai daripada hanya 4 bulan. Pepatah mengatakan bahwa cinta pertama tidak menghasilkan buah, tapi Amane dan Mahiro tampaknya membutuhkan hal yang sebaliknya. Hubungan mereka berkembang, memperlihatkan buah dari perasaan yang tulus. Bagi Amane, waktu ini adalah bagian dari cerita panjang yang masih berkembang, dengan Mahiro di sampingnya. Amane merasa sangat bahagia karena mereka akhirnya bersama, tapi perasaannya juga tercampur aduk dengan kebingungan. Ini adalah langkah pertama mereka dalam menjalani hubungan. Amane merasa seolah-olah dia harus memulai semuanya dari awal. Ini adalah periode pertama di mana dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertindak di dekat Mahiro. Apa yang seharusnya dia katakan, atau bahkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Di malam sebelum pertemuan mereka, perasaan mereka bercampur antara kegembiraan dan kecemasan, membuatnya susah tidur. Amane merasa seperti sedang terjebak dalam pusaran emosi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika hari berikutnya tiba, Amane sudah menghabiskan sebagian besar malam tersebut dengan mata terbuka. Ketika akhirnya saat dia menyambut Mahiro di depan apartemennya, dia merasa agak lelah dan kurang tidur. Saat Mahiro tiba, dia memasuki ruangan Amane dengan senyum lebar di wajahnya. Meskipun berusaha menyembunyikan perasaan canggungnya, kegugupan di mata Mahiro tidak bisa diabaikan. Mereka telah berpisah lebih lama dari waktu yang biasanya. Ini adalah awal dari hubungan baru mereka. Yang menarik, Mahiro tiba lebih dekat ke sore, sehingga sebenarnya yang seharusnya Mahiro ucapkan adalah selamat sore, bukan selamat pagi. Namun di tengah suasana gugup yang mewarnai pertemuan mereka, ini tampak tidak begitu penting. Perasaan jarak di antara mereka tiba-tiba muncul dengan begitu tajam. Mungkin ini adalah bagian alami dari tahap awal hubungan mereka. Ini membuat semuanya terasa lebih rumit dan sulit dibandingkan sebelumnya. Amane yang sebelumnya sudah terbiasa dengan kehadiran Mahiro yang sangat akrab, sekarang merasakan jarak emosional yang muncul, dan itu membuatnya merasa tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun begitu, mereka berdua menyadari bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru dalam hidup mereka, sebuah kisah cinta yang tengah berkembang. Setelah memasuki ruangan tamu, Amane dan Mahiro duduk di sofa dengan jarak yang lebih lebar daripada biasanya. Suasana gugup mengelilingi mereka, meskipun keduanya sangat senang dapat bersama. Mahiro memperhatikan wajah Amane dan mengatakan bahwa dia terlihat mengantuk. Amane mencoba menjelaskan meskipun dengan ragu-ragu. Dia mengaku bahwa sebenarnya dia tidak bisa tidur semalaman karena perasaan senang yang meluap-luap dalam hatinya. Kekagumannya terhadap fakta bahwa mereka akhirnya dapat bersama-sama dan bahwa perasaannya diketahui oleh Mahiro membuatnya terjaga. Dia akhirnya merasa seperti ada semacam euforia yang mencekamnya dan membuatnya tidak bisa tidur. Pipi Mahiro memerah, seolah dia memahami persis apa yang Amane rasakan. Dia merespon dengan cara yang sangat manis, mengatakan bahwa dia sangat bahagia dengan tidur nyenyak dan merasa beruntung di atas situasi ini. Meskipun keduanya merasa canggung dalam momen ini, ekspresi perasaan mereka kepada satu sama lain membuat mereka semakin dekat. Amane dan Mahiro duduk di ruang tamu dengan rasa gugup yang mengelilingi mereka.
Mahiru memperhatikan bahwa Amane terlihat mengantuk dan Amane mencoba menjelaskan perasaannya yang bercampur aduk. Dia mengungkapkan bahwa perasaan senang yang ia rasakan membuatnya sulit tidur semalaman. Dan dia merasa euforia karena dia senang tahu bahwa gadis yang disukainya merasakan hal yang sama. Namun Amane mengakui bahwa dia merasa canggung dan bingung tentang bagaimana dia harus bersikap terhadap Mahiru, karena dia tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam hal ini. Amane juga merasa tidak mungkin menggunakan orang tuanya sebagai contoh, karena hubungan mereka terlalu mesra dan penuh kasih sayang. Dia khawatir bahwa itu hanya akan menimbulkan rasa malu. Jadi Amane berjuang dengan bagaimana dia harus berperilaku terhadap pacar barunya ini. Ketika Mahiru mendekatinya dan bersandar padanya, Amane merasa canggung dan tanpa pikir panjang dia meraih bahu Mahiru untuk menghentikannya. Ekspresi Mahiru langsung berubah, dan Amane tahu bahwa dia telah membuat kesalahan. Dia segera menarik tangannya kembali dan mencoba menjelaskan bahwa tindakannya bukan karena tidak ingin mendekati Mahiru, melainkan karena rasa malu yang tiba-tiba muncul. Dia merasa sangat canggung dan ingin menghindari situasi yang memalukan. Amane merasa tidak nyaman dan gugup saat mereka duduk dengan jarak yang lebih dari biasanya setelah mengakui perasaan mereka. Meskipun mereka sudah cukup dekat sebelumnya, hubungan mereka telah berubah, dan situasi ini membuat Amane merasa canggung. Amane mengatakan bahwa dia merasa tidak tenang saat memikirkan bahwa Mahiru adalah pacarnya. Ini adalah pengalaman pertamanya dalam berpacaran, dan ia merasa canggung. Mahiru merespon dengan mengungkapkan perasaan yang serupa. Dia mengakui bahwa perasaannya ingin tetap dekat dengan Amane lebih kuat sekarang, karena mereka akhirnya berpacaran. Mereka berdua merasa gugup, tetapi Mahiru ingin bersikap jujur tentang perasaan mereka. Ketika Mahiru bertanya apakah dia bisa mendekat sedikit, Amane setuju. Dia merasa sangat ingin mendekati Mahiru dengan penuh gairah, tetapi dia khawatir akan melakukan sesuatu yang memalukan. Jadi dia memilih untuk membatasi dirinya pada pelukan yang ringan. Mahiru senang dengan hal ini, dan bersandar di lengan Amane dengan senyum gembira di wajahnya. Mahiru telah menjadi lebih lengket bahkan sebelum mereka mulai berpacaran. Dan Amane merasa lebih gugup karena ini adalah situasi yang sangat baru baginya. Dia merasa cemas tentang apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya. Amane mengakui bahwa dia tidak memiliki pengalaman berkencan sebelumnya, dan Mahiru adalah pacar pertamanya. Dia merasa perlu untuk memimpin dalam hubungan ini sebagai seorang pria, tapi dia tidak tahu caranya. Karena sebagian besar perhatiannya telah diarahkan pada studi dan hobinya. Dia tidak memiliki pengetahuan romantis yang cukup. Amane hanya memiliki pemahaman yang terbatas tentang hubungan asmara. Dia tahu bahwa orang berpacaran berpegangan tangan, berkencan, dan mungkin berciuman. Namun dia tidak bisa membayangkan untuk mencium Mahiru atau melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Oleh karena itu, Amane berpikir bahwa mereka harus pergi berkencan, meskipun dia menyadari bahwa itu saja tidak cukup untuk disebut dengan berkencan. Amane merasa terjebak dalam situasi ini, merenung tentang langkah selanjutnya yang harus diambil dalam hubungan mereka. Dia ingin memastikan bahwa apapun yang mereka lakukan akan nyaman bagi keduanya, dan dia merasa bertanggung jawab untuk memimpin. Namun dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan pemahaman yang terbatas tentang percintaan, Amane mencari cara untuk memahami lebih baik tentang hubungan mereka, dan bagaimana melangkah maju. Dia merasa bahwa mereka harus melangkah perlahan, tapi dia juga ingin membuat Mahiru bahagia dan merasa dihargai dalam hubungan mereka. Amane ingin membuat Mahiru bahagia dan memastikan bahwa hubungan mereka berdua akan bahagia bersama. Namun dia merasa putus asa karena dia tidak tahu caranya. Dia ingin membahagiakan Mahiru, tetapi dia merasa kewalahan oleh ketidakpahamannya. Mahiru merasa sedikit bingung dengan ekspresi Amane yang serius. Dia bertanya apakah ada masalah, atau jika Amane tidak menyukai Mahiru bersandar pada dirinya. Amane cepat memastikan Mahiru bahwa itu bukan masalah itu. Dan dia meminta maaf jika membuat Mahiru merasa khawatir. Namun, Amane akhirnya memutuskan untuk berbicara tentang apa yang membebani pikirannya. Meskipun merasa malu karena ini adalah hubungan pertamanya, dia merasa lebih baik untuk mendiskusikan semua hal ini bersama dengan Mahiru.
Amane menjelaskan bahwa mereka telah mulai berpacaran, tetapi dia bingung tentang apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang. Ini adalah pengalaman pertamanya dalam berpacaran. Dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkannya. Dia merasa perlu bertanya soal ini kepada Mahiru, sebagai orang pertama yang ia pacari. Mahiru terkejut dengan pertanyaan Amane dan tampak bingung. Pertanyaan ini membingungkannya, karena dia juga tidak memiliki pengalaman yang lebih baik dalam hal ini. Namun, Amane mengungkapkan ketidakpastiannya tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya dalam hubungan mereka. Menghadapi pertanyaan Amane yang tulus, Mahiru mulai merenung. Meskipun pertanyaan itu mengejutkannya, dia merasa perlu mencari jawaban yang tepat dan membantu Amane memahami lebih baik bagaimana mereka harus melanjutkan hubungan mereka yang baru ini. Amane mengangguk, merasa sedikit terhibur oleh Mahiru. Tetapi dia juga merasa bahwa mereka telah melakukan semua hal itu sebelumnya. Mereka sudah sering berpegangan tangan, menghabiskan hari libur bersama, pergi keluar, dan berpelukan. Tapi kini sebagai pasangan yang resmi, mereka merasa ada sesuatu yang harusnya mereka lakukan bersama yang lebih dari sekedar aktivitas teman. Mereka berdua merenung sejenak, mencoba mencari tahu apa yang akan jadi tahapan selanjutnya dalam hubungan mereka. Tampaknya mereka telah mencoba banyak hal yang seharusnya pasangan lakukan. Tetapi pertanyaan yang mengganggu Amane adalah, apa yang seharusnya dilakukan pasangan? Setelah beberapa saat keheningan, Mahiru memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu yang membuatnya merasa malu. Dengan wajah yang memerah, dia bilang bahwa mereka memang telah melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan oleh pasangan, bahkan sebelum mereka menjadi resmi. Mahiru merasa malu mengatakan hal ini. Dia memandang Amane dengan penuh harapan. Amane menyadari bahwa Mahiru benar. Mereka telah melakukan banyak hal yang biasanya dilakukan oleh pasangan, bahkan sebelum mereka menjalin hubungan yang resmi. Setelah saat ini, hubungan mereka tidak lagi sebatas pertemanan, dan perasaan mereka saling membalas. Yang selanjutnya adalah menjalani kehidupan sebagai pasangan, mengejar makna hubungan tersebut. Amane merasa lega ketika Mahiru menyampaikan gagasannya. Memang, menghabiskan waktu bersama, berpegangan tangan, dan melakukan hal-hal yang mereka suka sebagai pasangan adalah hal yang seharusnya mereka nikmati dengan cara yang benar-benar alami tanpa perlu khawatir tentang bagaimana pasangan lain melakukannya. Mahiru dengan lembut menyarankan bahwa mereka dapat melanjutkan berkencan sesuai dengan gaya mereka sendiri, mengejar kebahagiaan bersama, dan tidak perlu memaksakan diri. Amane merasa sangat senang mendengar kata-kata Mahiru dan merasa beban yang sudah lama menghantuinya terangkat. Perasaan bahwa mereka dapat melakukan hal-hal seperti pasangan lain tanpa perlu khawatir begitu mendalam. Mahiru mengerti bahwa Amane cenderung berpikir berlebihan dan merasa cemas karena ini adalah pengalaman pertamanya dalam berpacaran. Namun dia merasa sangat bahagia karena dapat menjalani hubungan ini bersama. Dia juga merasa bahwa penting untuk tidak memaksakan diri untuk berubah hanya karena mereka berpacaran. Satu-satunya yang perlu mereka lakukan adalah merasakan perasaan satu sama lain dan menikmati setiap momen bersama. Dengan pemahaman dan semangat baru, pasangan ini merasa lebih yakin dalam hubungannya dan berencana untuk melanjutkan dengan caranya sendiri. Amane dan Mahiru akhirnya menemukan solusi yang membuat mereka nyaman. Mereka memutuskan untuk tetap bertingkah seperti biasanya, tetapi dengan mengajar tindakan-tindakan kecil yang mencerminkan kasih sayang di antara mereka. Dengan sikap yang lebih santai dan alami, Amane meraih tangan Mahiru dan merasakannya dengan cinta sejati. Pipi Mahiru semakin memerah saat Amane memeluknya dan menyandarkan kepalanya di lengannya. Mereka merasa bahagia dan nyaman dalam keputusan mereka, dan merasa kini mereka dapat menjalani hubungan dengan cara yang benar-benar mengabarkan perasaan mereka satu sama lain. Perasaan hangat yang mereka rasakan dalam momen ini membuat mereka semakin yakin dalam hubungan mereka. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa subscribe dan like. Soalnya anime bakal banyak bahas soal light novel lain, terutama lanjutan anime romance. Atau kalian bisa rekomendasiin anime yang bikin kalian penasaran sama lanjutannya, biar anime bisa buatin videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Anesia, salam.